Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Nama sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjut lagi kuliah kita. Ini membahas rambu lalu lintas. Membahas marka jalan. Begitu juga perlengkapan jalan. Dalam rekayasa lalu lintas. Kita bahas yang pertama pengertiannya. Apa itu marka dan rambu lalu lintas? Di sini dijelaskan dia merupakan objek fisik yang bisa menyampaikan informasi. Bisa menyampaikan peringatan atau perintah dan petunjuk kepada kita yang menggunakan jalan, diharapkan dapat mempengaruhi pengguna jalan yang menggunakan jalan dengan adanya arahan dari marka, rambu atau rambu lalu lintas, marka dan rambu lalu lintas. Selain rambu dan marka juga digunakan beberapa perlengkapan jalan. Tujuannya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan, seperti misalnya perlengkapan jalan itu yaitu pagar pengaman dan yang lainnya. Ada beberapa jenis informasi dalam rambu dan marka lalu lintas. Nah, alat lainnya itu ada peringatan, ada larangan, ada perintah dan petunjuk. Nah, ada peringatan adanya bahaya, titik rawan bahaya yang harus waspadai. Pengguna jalan dengan membaca rambu bisa tahu oh, ini terjadi kecelakaan, harus hati-hati. Kecepatan dikurangi misalnya. Perempatan, ada pertigaan, ada belokan. Nah, biasanya ada rambunya. Ada peringatan akan berbelok misalnya. Ada juga larangan penggunaan jalan. Nah, larangan harus dipatuhi. Misalnya tidak boleh stop dan seterusnya. Ada juga perintah untuk diikuti dan ada petunjuk. Seperti petunjuk adanya restoran, adanya tempat ibadah, ya, adanya bengkel, tempat peristirahatan, dan lain-lain. Dan biasanya ada rambu lalu lintas. Kemudian bentuk dan warna rambu ini untuk meningkatkan kemudahan mengenal. Untuk pengguna jalan dibuat bentuk dan warnanya yang berbeda. Jadi diharapkan pengemudi dapat lebih cepat bereaksi terhadap informasi yang ada di rambu lalu lintas dengan adanya warna dan bentuk yang berbeda dan mampu menciptakan reaksi standar karena manusia punya naluri terhadap situasi-situasi yang standar di jalan. Fungsi bentuk dan warna, nah, untuk rambu peringatan, rambu larangan, perintah dan petunjuk ini dijelaskan. Untuk rambu peringatan, nah ini menyatakan adanya bahaya, titik berbahaya. Rambu larangan menyatakan tindakan larangan di seputar rambu. Jadi ada warnanya itu berbeda-beda. Dan rambu perintah, ini wajib dilakukan seputar titik rambu. Rambu petunjuk, ini petunjuk untuk pengguna lalu lintas. Yang menyelenggarakan rambu itu untuk jalan nasional dan jalan tol, Dirjen Ayo, Pak, hilang ini. dan ditunjuk. Untuk jalan daerah, Kehadiran. ya ada Pemda masing-masing yang mengatur jalan. Jadi ketentuannya diatur oleh pemerintah dan persetujuan dari Dirjen Perhubungan Darat. Jadi yang belum absen, belum masuk sebentar di absen. Seperti halnya rambu, marka jalan juga alat digunakan mengatur lalu lintas. Marka ini, marka jalan lebih berbentuk tanda-tanda. Marka jalan itu lambang atau tulisan pada badan jalan. Fungsinya untuk mengarahkan dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas para penggunanya. Jadi marka itu tanda-tanda, lambang, atau tulisan pada badan jalan, pada jalan. Itu marka. Bentuk-bentuk marka jalan ini ada keputusan Menhub M60 tahun 1953. Ya, ini ukuran marka jalan ditentukan di aturan ini. Keputusan Menteri Perhubungan. Di mana bentuk marka ada marka garis membujur, yang di badan jalan, di jalan, ada garis melintang,
Ada garis ya, garis untuk menyeberang itu zebra cross. Ada garis serong, ada garis lambang, ada marka lainnya. Jadi di badan jalan disebut marka, marka jalan. Itu juga warnanya, material warna marka ada yang menggunakan cat, material termoplastik, material lembaran, material konstruksi. Nah, cat biasanya berwarna merah atau putih, digunakan bersama glass beads. Untuk material termoplastik, ini pada lokasi penting seperti persimpangan. Kemudian material lembaran untuk situasi bersifat sementara. Karena tidak kuat ya, cuma lembar ya kertas. Untuk material konstruksi, misalnya blok beton dibuat atau pelapis warna permukaan jalan. Ya di badan jalan, marka jalan. Kemudian ada fasilitas pendukung marka jalan. Ini ada paku jalan. Ini dari logam, plastik atau keramik. Ada delineator, di bahan plastik atau fiberglass. Tanda pembatas tepi jalan. Ini di jalan ya. Ini marka jalan namanya. Kerucut lalu lintas, alat pengendali bersifat sementara, bentuk kerucut, lengkapi reflektor. Yang marka jalan ini di jalan. Ada alat pengendali. Kemudian alat pengendali dan pengaman. Ini yang terakhir. Ada alat pengendali dan pengaman jalan. Pada dasarnya ini adalah untuk memberikan tingkat keselamatan agar tidak celaka, supaya selamat. Dan ada alat-alat tertentu berguna bagi pemakai jalan. Alat pengendali pemakai jalan ini digunakan untuk pembatasan terhadap kecepatan. Ya. Ukuran muatan kendaraan pada ruas jalan berupa ada alat pembatas kecepatan. Kota-kota besar itu bisa terlihat kalau ada mobil yang lebih cepat di daerah tertentu yang dilarang kecepatan tingginya, kan terbaca polisi dan dikejar. Ada alat pembatas kecepatan. Ada alat pembatas tinggi dan lebar. Untuk pengaman jalan antara lain berupa pagar pengaman. Pagar pengaman ada cermin tikungan, misalnya ada cermin yang bulat itu dipasang di tikungan oleh kendaraan, delineator, ada pulau-pulau lalu lintas, dan pita penggaris. Ini alat-alat tambahan. Jadi ini sedikit materi tentang alat pengendali pengaman jalan, marka jalan, dan rambu lalu lintas. Ya, ada yang menambahkan atau bertanya? Kalau belum, kita lanjut kepada materi penutup. Ini pengembangan karakter. Coba kita lihat bagaimana karakter Anda yang ada pada Nabi Daud. Apakah Anda sudah memiliki karakter Nabi Daud alaihissalam? Buat kita menjadi orang yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, ya, kompeten, cinta Indonesia dan Pancasila. Supaya generasi emas ini bisa tercapai melalui pendidikan. Ya, bisa terbentuk nilai tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, coba kita lihat kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan Nabi Yakub, keturunan dari para nabi. Nabi Yakub alaihissalam keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Daud ini sebagai imam Baitul Maqdis. Jadi di Palestina ada masjid itu, Masjid Baitul Maqdis, kubahnya seperti ini. Nah, sedang direbut ya oleh Yahudi, sering di sana. Sementara sholat tarawih Ramadan barusan kemarin, dimasuki oleh tentaranya Israel, ditembak. Nah, inilah kondisi Semua sekarang. Nah, dahulu dipimpin oleh Nabi. Jadi masjid ini dipimpin oleh imam. Nah, imamnya Nabi Daud alaihissalam, imam Baitul Maqdis. Nabi Daud diturunkan kitab namanya kitab Zabur. Ya, ke dalam Islam kitab Zabur, kalau dalam Nabi Nabi Isa, Injil, Nabi Muhammad Al-Quran. Hmm. Apa kelebihannya? Salah satu kelebihan Nabi Daud alaihissalam, dia adalah orang yang pertama membuat baju perang dari besi. Beliau mampu membuat baju yang bagus, kuat, tetapi ringan. Baju kuat dan ringan. Ini baju perang yang digunakan manusia pertama di zaman Nabi Daud alaihissalam.
Allah Ta'ala menggunakan besi sehingga Nabi Daud bisa mendesai banjir besi. Di samping itu Allah Ta'ala juga berfirman kepada gunung-gunung, burung-burung, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Nabi Daud. Ini, jadi Nabi Daud ini sering bertasbih dan membaca kitab suci pada pagi dan sore hari. Jadi beliau membaca kitab Zabur ya, pada pagi dan sore hari dan dengan suaranya yang merdu. Ini suaranya dalam kisahnya merupakan suara yang termerdu di seluruh dunia. Sehingga ketika membaca, gunung-gunung juga berzikir, burung-burung berzikir, bahkan daun-daun yang jatuh itu berhenti di tengah, belum jangan langsung jatuh ke tanah. Saking merdunya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Burung-burung berhenti di udara, berzikir, luar biasa. Saking hebatnya suaranya, merdunya suaranya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud alaihissalam, dia memutuskan perkara umat dengan bijak dan adil. Jadi masalah-masalah masyarakat mereka datang kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, kami bertengkar dan berselisih. Kami minta keputusan. Lihat tokoh-tokoh di masyarakat. Kita menyelesaikan masalah dan dia mampu menyelesaikan dengan bijak dan adil. Bagaimana cara Nabi Daud? Ya, Nabi Daud alaihissalam menyelesaikan atau memutuskan satu perkara itu dengan meminta petunjuk dengan sholat malam. Dia melakukan sholat malam beribadah ya, dan doa. Sehingga diturunkan kitab ya, diturunkan firman Allah, diturunkan kitab Zabur. Dengan kitab Zabur itu, Nabi Daud menyelesaikan masalah-masalah yang dari masyarakat, masalah umat. Di sini ada nasihat Nabi Daud alaihissalam. Jika engkau menanam, itulah yang akan engkau tuai. Jika menanam keburukan, maka akan memperoleh durinya. Jika menanam keburukan, akan memperoleh durinya. Kalau menanam kebaikan, akan memperoleh buahnya. Tentunya. Kemudian pada zaman itu ternyata tidak aman-aman saja, ada halangan, ada duri, halangan, tantangan. Nah ini di zaman itu ada raja jahat ya, namanya Jalut. Ini rajanya kejam, zalim, suka zalimi rakyatnya di negeri seberang tentunya. Nah, saat itu Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut. Talut yang memimpin dan dia berkata, siapa yang bisa mengalahkan Jalut akan menjadi raja setelahku. Tidak ada yang mau melawan Jalut karena orangnya besar, kuat. Tapi Nabi Daud alaihissalam ternyata berani maju. Dan dengan izin Allah, Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan Raja Jalut hanya dengan lemparan katapel berisi batu. Karena katapel kalah. Nah, ya, Raja Jalut. Jadi luar biasa. Beliau menjadi pemimpin setelah Raja Talut. Inilah karakter pelajaran yang bisa kita ambil, kita terapkan pada kita, apakah sudah ada pada diri kita atau belum. Ketika menjadi pemimpin, kita harus siap ke depan akan menjadi pemimpin. Mahasiswa itu student to know, student now, leader tomorrow. Pelajar hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin keluarga, pemimpin suku, pemimpin masyarakat. Nah, tentunya dengan memberikan teladan yang baik. Mahasiswa siap menjadi pemimpin, ya. Nah, bukan cuma dipimpin ya, seharusnya kemampuan politik itu juga ada pada mahasiswa ya. Memimpin. Politik itu mengurus urusan umat. Jadi memimpin umat itu politik memang. Kepemimpinan itu politik. Jadi harus juga di samping beribadah, ya, juga bisa mengurus masyarakat dengan baik. Berpolitik dengan baik. Mahasiswa membiasakan selalu bertasbih. Ini membaca kitab suci ya. Pagi dan petang kalau Nabi Daud. Kita Islam, Kristen, Hindu, Buddha silakan dibacakan. Dibiasakan membaca. Kalau jarang dibaca, ya mulai dari sekarang buka kitab suci dibaca. Setiap hari minimal 1-2 ayat. Kemudian mahasiswa berlatih berpuasa dan sholat malam. Berpuasa dan beribadah ya. Kalau umat Islam sholat, ada sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Sholat lail, sholat malam ini bulan lalu taraweh namanya, bulan Ramadan ya. Ini bulan Syawal. Eh, Sholat malam, sholat lail ya, di bulan selain bulan Ramadan.
kadang Syawal, nah sholat malam, sholat lail namanya. Nah, kalau belum bisa, dilatih dari sekarang. Berpuasa dan sholat malam. Selanjutnya, mahasiswa harus gigih dalam belajar dan membantu orang tua ya. Jangan katulah ya. Kalau dibilang orang tua, ikuti dengarkan. Selama itu baik. Jadi tidak boleh dibilang saja, dibilang orang tua, perintah bilang itu sudah dilarang, apalagi yang lainnya. Jadi, terus membantu orang tua, gigih dalam belajar, terus melakukan kebaikan. Setelah hikmah dan kita ambil. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang beramal sekecil zarah debu kebaikan dapat balasan, begitu juga beramal sekecil debu keburukan akan dapat balasannya. Jika engkau menanam, itulah yang akan engkau tunai. Jika menanam keburukan, maka akan menundurinya. Jika menanam kebaikan, maka akan menuai buahnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Saya belum tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya belum tahu absen tadi, Pak. NPM 38. ya.